Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arzi Susanta Atmaja. Nomor induk mahasiswa 0533644887. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari UPBJJ Jakarta. Saya di sini akan menyampaikan presentasi mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Dari yang saya akan sampaikan ini ada beberapa bab atau presentasi yang mengenai dengan identifikasi tersebut, yaitu pertama latar belakang, kedua tujuan dan sasaran, ketiga keluaran yang diharapkan, empat lingkup kegiatan, lima pendekatan pelaksanaan. Yang pertama adalah latar belakang. Dari proses perkembangan kota di Kota Bandung sendiri, yaitu terdapat dua aspek, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Dari pertumbuhan sendiri adalah perubahan yang terus-menerus bagian-bagian permukaan perkotaan maupun pedesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisien penghuninya. Sedangkan transformasi sendiri penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogeni, kemudian invasi yang merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi. Dari dampak transformasi tersebut itu adalah proses transformasi ini sering menjadi persoalan di dalam masyarakat karena pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sering sekali tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, terutama di Kota Bandung. Dampak yang dihasilkan pun tidak kecil akibat tidak sesuainya pembangunan oleh masyarakat. Ketidaksesuaian ini pun atau transformasi ini sangat berpengaruh terhadap penduduk perkotaan, baik hal tersebut berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, serta perubahan struktur kota. Dari proses tersebut terdapat 4 bab atau 4 bagian. Yang pertama itu ada penetrasi. Penetrasi adalah proses di mana suatu jenis penggunaan lahan, misalnya perumahan, mulai dari penyusupan atau masuk ke dalam area yang didominasi oleh penggunaan lahan lain, dengan contoh pertanian maupun industrian. Seringkali bertentangan dengan rencana zonasi yang ada atau yang sudah direncanakan. Yang kedua adalah invasi. Invasi merupakan proses di mana suatu jenis penggunaan lahan baru atau kelompok sosial tertentu mulai memasuki dan mengambil alih suatu area yang sebelumnya didominasi oleh jenis penggunaan lahan maupun kelompok sosial lain. Proses ini seringkali mengarah pada konflik dan perubahan karakter wilayah yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah dominasi. Dominasi sendiri adalah menggunakan lahan tunggal yang paling luas atau menonjol di suatu area tertentu. Ini menunjukkan fungsi utama atau karakteristik dominan dari wilayah tersebut, meskipun mungkin terdapat penggunaan lahan sekunder lainnya yang ada di wilayah tersebut. Dan yang terakhir yaitu suksesi, proses perubahan bertahap komunitas vegetasi di suatu area dari waktu ke waktu. Seringkali setelah terjadi gangguan menuju ke kondisi ekosistem yang lebih stabil dan matang. Definisi guna lahan. Dari definisi guna lahan sendiri adalah yang sering dipahami sebagai fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan tersebut merujuk pada aktivitas atau penggunaan ruang pada suatu parcel. Dari definisi guna lahan kita akan disatukan dengan kebutuhan lokasi. Kebutuhan lokasi ini tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi ideal, maka diperlakukan identifikasi karakteristik guna lahan, khususnya di Kota Bandung untuk memahami transformasi yang akan dijalankan.
Dari sini akan terdapat klasifikasi lahan. Itu ada 6. Yang pertama adalah lahan perumahan, lahan komersil, lahan ruang hijau terbuka, lahan industri, lahan kawasan lindung atau hutan lindung, dan yang terakhir adalah lahan dari campuran beberapa lahan tadi. Di sini untuk tujuan dan sasarannya, itu adalah dengan tujuan mengkaji kesesuaian antar guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sedangkan dari sasaran sendiri mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, terutama, yaitu diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, dan diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung tersebut. Keluaran yang diharapkan dari identifikasi ini itu adalah satu laporan hasil survei yang siap pakai bagi kepentingan tahap proses perencanaan selanjutnya atau kemudian hari. Jadi untuk kemudian hari kita bisa menggunakan identifikasi ini untuk merencanakan ruang maupun tata guna lahan di waktu yang selanjutnya. Dari ruang lingkup sendiri, kegiatan ini dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembang. Yang pertama adalah wilayah pengembangan Bojonegara, yang kedua wilayah pengembangan Cibeuying, yang ketiga wilayah pengembangan Kares, yang keempat wilayah pengembangan Ujung Berung, yang kelima wilayah pengembangan Tegalega, dan yang terakhir adalah wilayah pengembangan Gede Bage. Dari lingkup kegiatan yang tadi sudah disebutin dan menjadi 6 pengembang wilayah, itu terdapat pendekatan pelaksanaan kegiatan identifikasi ini. Yang pertama adalah pemahaman dan rumusan masalah, kebutuhan data, populasi dan sampel. Yang ketiga, perangkat survei. Keempat, lapangan survei dan target area survei yang akan dituju. Dan yang terakhir adalah pengelolaan data dan interpretasi sederhana. Dari 5 ini, untuk pendekatan pelaksanaan survei harus terdapat semuanya dan tidak ada yang harus dibuang atau tidak digunakan karena 5 hal tersebut mencakup survei keberlanjutan. Dari identifikasi yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa survei ini mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung dan serta kegiatan ini untuk mendukung suatu perencanaan perkotaan yang efisien di kemudian hari maupun di suatu saat untuk mengetahui karakteristik lahan yang ada di Kota Bandung. Cukup sekian presentasi yang sudah saya sampaikan dari identifikasi tata guna lahan di Kota Bandung yang sudah saya jelaskan di dalam presentasi ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi yang telah membimbing saya sampai ke tugas terakhir pembuatan presentasi video. Dan saya ucapkan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.